Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 dengan tema Indonesia Berlandaskan Pancasila digelar secara virtual sehubungan dengan pandemi COVID-19. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad ikuti upacara ini secara virtual melalui aplikasi Zoom di Ruang Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Kamis 1 Oktober 2020. Upacara di tingkat pusat bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang diikuti secara virtual oleh menteri, pimpinan lembaga negara atau instansi pusat, serta kepala daerah atau Forkopimda. Ya, hari ini kita mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual, sesuai dengan surat yang dikeluarkan dari Sekretariat Negara bahwa daerah-daerah yang masih zona orange itu harus mengikuti virtual. Dan kita bersyukur dengan Pak Wakil Bupati bisa mengikuti dengan seksama acara yang dipimpin langsung Bapak Presiden di Lubang Buaya. Tentu ada dua makna ya. Yang kemarin tanggal 30 September itu adalah sejarah kelam bangsa Indonesia, sehingga sebagai wujud rasa duka yang mendalam, pemerintah setiap tanggal 30 meminta masyarakat untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Dan hari tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menghormati pahlawan yang telah gugur, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, khususnya pahlawan revolusi, 7 jenderal kita maupun para syuhada yang lain, dengan keliling doa. Mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita sekalian yang masih diberikan kesempatan untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada pemerintah dan masyarakat untuk bisa terus melestarikan nilai-nilai. Sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap sektor agrikultur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri kembali meresmikan fasilitas pendukung, yakni berupa gedung beras kelompok Tani Budi Bakti dari Desa Gambah Dalam Barat, Kecamatan Kandangan, Kamis 1 Oktober 2020. Dibangunnya gedung beras ini dalam rangka mendukung kegiatan ke-47 orang petani yang tergabung sebagai anggota kelompok Tani Budi Bakti, khususnya di masa pasca panen beras organik untuk difungsikan dalam pengolahan beras organik atau beras sehat, mulai dari tahap penyortiran, pengemasan, hingga penyimpanan. Kita bersyukur hari ini bisa meresmikan gudang beras. Dan di sini kelompok Tani Budi Bakti adalah kelompok tani yang menghasilkan produk berasnya organik. Jadi dilaporkan oleh Kepala Dinas, mungkin akan sebentar lagi keluar sertifikat organik, dan itu insya Allah satu-satunya di Kalimantan. Dan tentu karena sudah sertifikatnya ini kan berarti semua persyaratan itu tetap kita pertahankan. Saya bisa diskusi kecil dengan Kepala Dinas, dengan Ketua Kelompok. Apa sih yang harus bisa kita lengkapi agar betul-betul ini sudah bisa memberikan yang terbaik. Tentu kita berharap semua petani kita bukan di sini saja mulai mengalihkan proses penanaman dan lain itu sudah menggunakan organik, mengurangi hal-hal yang bersifat kimiawi. Jadi kalau dulu tergantung pupuk tidak datang, sekarang tidak, karena memang harus sudah pupuk organik. Dan saya bersyukur dengan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, hampir ASN kita banyak mengkonsumsi beras organik, dan diantar katanya ke kantor, diantar ke rumah. Termasuk saya menggunakan beras organik ya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad dan Dim 1003 Kandangan Dedi Suhartono dan Kapolres Kabupaten Hulu Sungai Selatan Siswoyo mengikuti rapat koordinasi analisis dan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 secara virtual bertempat di Ruang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Jumat 2 Oktober 2020.
Rapat koordinasi ini dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD. Jajaran Forkopimda Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan kunjungan di kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri, di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur. Anjang sana ini merupakan silaturahmi yang rutin dilakukan oleh Bupati Haji Ahmad Fikri beserta jajaran, guna bermusyawarah dan meminta wejangan dari ulama dalam berbagai permasalahan yang tengah dihadapi di daerah ini. Hal ini pun tentu menjadi cerminan yang menggambarkan dengan jelas bentuk kerjasama dan sinergisitas antara ulama dan umara terhadap pelaksanaan visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni dengan selalu melibatkan ulama dalam pengambilan kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan di bumi Antalaudin. Dalam dialog hangat yang berlangsung selama 1 jam lebih tersebut, Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyatakan dirinya secara pribadi maupun secara kelembagaan melalui MUI akan terus mendampingi para umara dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya di daerah ini selama kebijakan yang diambil adalah untuk kebaikan masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad selaku Ketua Kuarcap Hulu Sungai Selatan menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada acara seminar kepramukaan dengan tema Peran Gerakan Pramuka dalam Pembentukan Karakter di Era Milenial yang bertempat di Aula Stai Darul Ulum Kandangan pada Kamis 1 Oktober 2020. Pertama kami mengucapkan selamat atas pelantikan Dewan Rencana Haji Hasan Basri dan Al-Hidayat yang dilaksanakan tadi siang jam 2, dan setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan MOU. MOU ini adalah sesuatu yang digagas oleh Stai Darul Ulum Kandangan untuk bekerja sama dengan keluarga cabang terhadap pembinaan kepramukaan bagi mahasiswa dan mahasiswinya. Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Stai Darul Ulum Kandangan, tentu menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi keluarga cabang Gerakan Pramuka Hulu Sungai Selatan. Kami berharap dengan adanya MOU ini menjadi energi positif bagi keluarga cabang untuk saling satu sama lain bekerja sama, sehingga nanti bagi mereka yang mengeluhkan tentang pramukaan dari Kuarcap akan memfasilitasi materi dan lain sebagainya. Peran tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung program perencanaan persalinan dan penanganan komplikasi atau P4K bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menggelar acara sosialisasi penguatan pemahaman P4K dan komitmen bersama PKK untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak bertempat di Aula Kecamatan Kandangan. Rencananya kegiatan sosialisasi P4K ini akan digelar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara bergiliran. Dan Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan pertama digelarnya kegiatan sosialisasi P4K ini. Tujuan kegiatan adanya P4K ini adalah untuk meningkatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dengan terdatanya status ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di setiap rumah ibu hamil sebagai media motivasi meningkatkan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Sebagai salah satu perwujudan visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni menuju kesejahteraan baik dunia maupun akhirat, hingga saat ini gerakan membaca Al-Quran sebelum bekerja yang dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri masih terus dijalankan oleh jajaran ASN lingkup pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Hal ini dibuktikan dengan kembali dilaksanakannya kegiatan Khataman Al-Quran oleh jajaran ASN lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang digelar secara sederhana dan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang dianjurkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri terima kunjungan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Barabai bertempat di ruang kerjanya pada Senin 28 September 2020. Kunjungan ini sendiri dilakukan oleh Andik Tri Sulistiono selaku Ketua Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai. Tujuan dari anjang sana yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Barabai kali ini yakni dalam rangka menjalin sinergi dan dukungan kinerja antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak pemerintah kabupaten atau kota. Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Kapolres Hulu Sungai Selatan, dan Dim 1003 Kandangan, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat di Pasar Negara, Kecamatan Daha Selatan dalam rangka mencegah dan melindungi masyarakat dari penyebaran virus corona atau COVID-19 pada Selasa 29 September 2020. Pembagian masker ini diberikan kepada para pedagang di Pasar Negara, sekaligus meninjau ke beberapa sudut pasar. Sambil membagikan masker, Bupati juga menyapa masyarakat dan pedagang sambil berbincang dengan para pedagang tentang perkembangan dan kondisi usaha mereka, serta mengedukasi mereka agar menerapkan protokol kesehatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dalam wawancaranya mengatakan alasan pembagian masker ini karena ingin meyakinkan jangan sampai masyarakat hanya punya satu masker. Jadi, nanti pada saat ada penegakan disiplin, sudah tidak ada lagi alasan masker sedang dicuci. Karena jika tidak memakai masker, akan diambil tindakan dengan sanksi. Pertama, kita hari ini telah mengumpulkan petugas pasar, relawan. Jadi kita pasangkan bukti, mereka memang orang pasar. Jadi kita harapkan tidak ada petugas kita yang bisa membawa masyarakat pasar untuk harus menggunakan masker. Dan kedua tentu tadi ada juga sudah yang diambil tindakan karena tidak pakai masker dan lain-lain. Kenapa masker dibagikan? Karena kita ingin meyakinkan jangan sampai masyarakat kita punya masker hanya satu. Jadi pada saat nanti ada penegakan disiplin, alasan dicuci. Hari ini kita bagikan. Makanya saya tanya berapa masker, ada yang 2, ada yang 1 lagi. Mudah-mudahan tiap hari bisa pakai masker. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri hadiri program acara B-Talk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja yang dilaksanakan secara daring melalui media video conference bertempat di ruang media center Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Haji Ahmad Fikri didaulat sebagai narasumber pada gelaran B-Talk Banjarmasin Pos episode kali ini, guna memberikan penjelasan dan pemaparan tentang seluk-beluk serta pelaksanaan salah satu program inovasi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni bantuan program Rumah Sejahtera atau PRS, yang dirasa sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kami bersyukur hari ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat kesempatan dari Banjarmasin Pos Group untuk menjelaskan atau memberikan gambaran kepada masyarakat tentang program Rumah Sejahtera. Bantuan program Rumah Sejahtera atau PRS merupakan program inovasi daerah yang sudah dijalankan secara berkesinambungan dari tahun 2014 hingga sekarang sebagai bagian dari visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mengurangi angka rumah tidak layak huni serta sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat di rumah yang layak. Hari ini alhamdulillah kita telah melakukan talkshow ya di fasilitasi BIPOS Group. Dari tindak lanjut kunjungan kemarin Dewan Redaksi BIPOS ke sini. Jadi salah satu tindak lanjut dari program kerjasama kita.
kita berkesempatan untuk menyampaikan dengan program Rumah Sejahtera. Tadi diskusi dan bisa dilihat orang, dan alhamdulillah tadi ada respon dari masyarakat yang bertanya dan lain-lain. Jadi kita semakin bersyukur bahwa program-program kita yang selama ini berjalan itu mendapat perhatian dari pemerintah, dari orang lain, sehingga kita memang berharap ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya. Jadi mudah-mudahan kerjasama yang bagus lebih pos kita akan lanjutkan lagi dengan kerjasama berikutnya. Termasuk kemarin BIPOS akan mengangkat nanti figur-figur masyarakat yang berhasil. Mudah-mudahan suatu saat nanti masyarakat yang bicara bukan bupati saja, tapi masyarakat yang berhasil yang bisa bicara. Ya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri resmikan Perpustakaan Umum Daerah Daha Selatan pada Rabu 30 September 2020 di Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan. Gedung layanan Perpustakaan Umum Daerah Daha Selatan ini adalah perpustakaan yang dibangun dengan dana kurang lebih sebesar 3,5 miliar melalui dana insentif daerah atau DID tahun 2020. Gedung layanan perpustakaan daerah Daha yang dibangun 2 lantai ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, sehingga nantinya masyarakat dan anak-anak akan merasa nyaman saat berkunjung dan membaca di perpustakaan ini. Dirinya sangat bersyukur meskipun di masa pandemi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih bisa membangun gedung layanan perpustakaan daerah di Daha Selatan. Hari ini kita meresmikan perpustakaan daerah layanan daerah Daha sebagai pengganti perpustakaan yang ada di Brangsal. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan layanan kepada masyarakat di Daha. Dan kami itu meninjau ruangannya cukup representatif, tinggal nanti kita menambah mungkin koleksi buku dan lain-lain. Kita berharap masyarakat di negara manfaatkanlah perpustakaan yang ada itu menambah peningkatan kualitas sumber daya manusia kita ya, dan seolah nanti setiap waktu akan ditambah koleksi yang ada, termasuk tadi dari provinsi juga hadir. Kita mohon nanti waktu ada bantuan provinsi sudah kita bicarakan. Karena negara ini banyak sekali pondok juga, mudah-mudahan nanti kitab-kitab pondok itu bisa juga ada di sini, sehingga mereka semua kalangan bisa memanfaatkan ya, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat ya, perlu dukungan dan perawatan benar kita semua ya.